Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Febriani dengan NIM akhir 056 dari kelas B TRKI Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dan hakikat ibadah mahdah dalam perspektif tauhid dan syariat Islam guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi manusia sejatinya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan pada surat Az-Zariyat ayat ke-56. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim memahami ibadah dengan benar. Ibadah mahdah memiliki kedudukan khusus karena tata caranya ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Contohnya adalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Dengan memahami ibadah mahdah, ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi menjadi wujud ketaatan dan tauhid. Untuk rumusan masalah yang akan dibahas yaitu apa yang dimaksud dengan ibadah mahdah dalam Islam, bagaimana hakikat dan kedudukan ibadah mahdah dalam perspektif tauhid dan syariat, apa saja dalil yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah mahdah, apa perbedaan antara ibadah mahdah dan ibadah khairu mahdah, dan bagaimana implementasi ibadah mahdah dalam kehidupan seorang muslim. Untuk tujuan penulisannya, yaitu menjelaskan konsep dan pengertian ibadah mahdah dalam ajaran agama Islam, memahami hakikat dan kedudukan ibadah mahdah dalam perspektif tauhid dan syariat, mengetahui dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah mahdah, menjelaskan perbedaan ibadah mahdah dan ibadah khairu mahdah, menunjukkan bentuk penerapan ibadah mahdah dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud penyempurnaan tauhid. Selanjutnya kita ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari ibadah mahdah itu sendiri. Jadi menurut Wahbah Az-Zuhaili tahun 1985, ibadah mahdah adalah ibadah yang tata caranya dan ketentuannya telah ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh manusia. Ibadah ini merupakan bentuk ketaatan murni kepada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya, seberapa penting sih kedudukan ibadah mahdah dalam kehidupan seseorang muslim? Jadi, ibadah mahdah itu memiliki kedudukan yang sangat penting karena termasuk bagian dari rukun Islam dan menjadi fondasi utama agama Islam. Seorang muslim tidak dianggap sempurna keislamannya jika meninggalkan ibadah mahdah. Sebab ibadah ini merupakan bentuk pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Sebagaimana tertulis pada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-43 yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah ibadah mahdah adalah perintah inti, bukan sekedar perintah tambahan. Maka menjaga pelaksanaannya berarti menjaga fondasi agama seorang muslim. Selanjutnya kita akan membahas landasan tauhid dan dalil Al-Quran dari ibadah mahdah itu sendiri. Jadi, menurut Ibnu Utsaimin tahun 2002, ibadah mahdah adalah bukti nyata tauhid uluhiyah, yaitu hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Oleh karena itu, ibadah mahdah dilakukan bukan sekedar sebagai rutinitas, tetapi sebagai pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak menentukan cara ibadah. Allah menegaskan tujuan penciptaan manusia dalam firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat ke-56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apa aja sih perbedaan antara ibadah mahdah dan khairu mahdah? Jadi, ibadah mahdah adalah ibadah yang tata cara dan ketentuannya telah ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak boleh diubah oleh manusia. Contohnya, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sementara itu, ibadah khairu mahdah adalah amalan yang bentuknya tidak baku, namun bernilai ibadah selama diniatkan karena Allah dan tidak bertentangan dengan syariatnya, seperti bekerja dengan jujur, membantu orang lain, dan menjaga keamanan lingkungan. Allah menegaskan nilai ibadah khairu mahdah dalam firman-Nya pada surat Al-Hajj ayat ke-77, yaitu wa'af'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Lalu ada implementasi ibadah mahdah dalam kehidupan seorang muslim. Jadi, ibadah mahdah itu tidak hanya dipahami secara teori saja, tetapi diwujudkan melalui ketaatan yang berkelanjutan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim menjaga sholat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, menunaikan zakat sesuai kemampuan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu sebagai bentuk keterikatannya kepada syariat. Allah berfirman pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 23, yaitu alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang tetap memelihara sholatnya. Pelaksanaan ibadah mahdah itu bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga membentuk kepribadian dan spiritual yang kokoh dalam diri seorang muslim.
Lalu apa aja sih ciri utama dari ibadah mahdah? Jadi ibadah mahdah itu memiliki ciri khas yang membedakannya dengan ibadah-ibadah yang lain karena ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga bersifat ta'abbud atau dilakukan semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan harus dilaksanakan sesuai tuntutan Nabi tanpa penambahan atau pengurangan. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu "Shollu kama ra'aitumuni ushollah." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Rasulullah juga memperingatkan melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim agar tidak mengada-adakan bentuk ibadah baru. Lantas, apa aja sih yang akan terjadi jika seorang muslim meninggalkan ibadah mahdah? Jadi, ketika seorang muslim meninggalkan ibadah mahdah, maka akan berdampak langsung pada kualitas keimanannya. Karena ibadah ini merupakan sarana utama seorang muslim menjaga hubungannya dengan Allah. Seseorang yang meninggalkan sholat atau puasa dengan sengaja berarti telah meninggalkan kewajiban pokok yang Allah tetapkan, sehingga melemahkan ketakwaan dan merusak tauhidnya. Allah telah memperingatkan pada Quran Surat Al-Ma'un ayat keempat sampai kelima yang berbunyi, "Fawailul lil mushollan alladzina hum an sholatihim sahun." Maka celakalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Hal ini menunjukkan bahwa sekedar lalai saja sudah dicela, apalagi sampai meninggalkan ibadah sama sekali. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi ibadah mahdah adalah ibadah yang tata caranya telah ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasulnya sebagai wujud nyata dari tauhid uluhiyah. Melalui pemahaman ini, seorang muslim dapat menjalankan ibadah sesuai tuntutan syariat, sehingga tidak hanya menjadi rutinitas tetapi benar-benar sebagai bentuk penghambaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdah juga memiliki kedudukan sebagai fondasi agama yang diperkuat oleh dalil Al-Quran dan hadis, serta dapat dibedakan dari ibadah khairu mahdah yang bersifat lebih fleksibel. Dengan mengamalkan ibadah mahdah secara benar dan konsisten, seorang muslim memperoleh manfaat berupa peningkatan iman, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terbentuknya kedekatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.